Penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Memasuki ibadah pertama di tahun ini kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah El Emunah, Allah yang setia Tuhan. Menopang kehidupan kami, tidak pernah lelah, tidak pernah tertidur, tidak pernah Engkau terlelap untuk menjagai dan memelihara kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Dan kami tahu hidup kami begitu berharga di pandangan mata Tuhan. Oleh sebab itu di tahun baru ini, di ibadah pertama di tahun ini, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur bahwa Tuhan mempercayakan the year of supernatural breakthrough. Kami lewati bersama dengan Tuhan, di mana kehidupan kami akan melangkah di jalan-jalan berkat Tuhan yang penuh keajaiban dan penuh mujizat yang tidak dapat kami pikirkan, yang tidak pernah kami lihat dan tidak pernah timbul di hati kami. Itu Tuhan sediakan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih penggurapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu di tempat ini menjamah setiap kami. Kami menyediakan seluruh hidup kami, seluruh panca indera kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati kami, baik yang ada di ruangan ini maupun kami di rumah kami masing-masing atau di media online dimanapun kami berada. Hadirat-Mu menjamah dan menerobosi hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sediakan hati kami Tuhan, berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Setiap jemaat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi and happy New Year, the year of supernatural breakthrough ya. Supernatural breakthrough, kalau bahasa Indonesia supranatural. Supranatural itu apa sih? Sesuatu yang gak bisa kita pikirkan, di atas natural ya. Jadi natural itu alami, kalau supra, super. Jadi melebihi yang alami yang orang pikir rata-rata. Tuhan tidak pernah bekerja di rata-rata. Yang percaya katakan amin. Tuhan gak pernah bekerja menurut apa yang karep-karep kita. Jadi karepnya Tuhan, the will of God itu yang harus terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi percayalah tahun ini tahun yang luar biasa. Sama-sama katakan luar biasa. Ya, perkatakan firman Tuhan, perkatakan, ucapkan. Walaupun di luar bilang tahun ini mau bagaimanapun terserah mereka. Itu mulut-mulutnya mereka. Tapi mulut anak Tuhan itu adalah mulut yang penuh dengan kuasa. Katakan kuasa. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Katakan, memang lidah tak bertulang. Lagunya siapa itu? Ya, benar, ini lidah kecil tapi dia sanggup membuat kuasa dan menciptakan kuasa dalam hidupmu dan hidupku. Bagaimana alam semesta ini yang dari yang tidak ada dibuat jadi ada. Dari yang tidak ada bahannya Tuhan buat sampai begitu luar biasa. Hanya lewat apa? Firman. Oleh sebab itu kita yang dipenuhi oleh kuasa Allah dan bagaimana firman yang hidup itu tinggal dalam hidup saya, tinggal dalam hidupmu, yaitu Yesus itu yang jadi firman hidup. Dia tinggal di hidup saya. Firman yang berkuasa itu, yang menciptakan alam semesta dan isinya, cukup dengan perintah saja maka terjadilah. Dan Alkitab mencatat itu sangat baik. Itu tinggal di dalam hidupmu dan hidupku. Jadi pada saat saya berkata-kata, saya berucap dengan mulut saya, maka sungguh-sungguhlah terjadi apa yang dikatakan firman Tuhan. Hidup dan mati saya, hidup dan mati saya dikuasai oleh lidah saya. Kalau aku suka menggema-gemakan keberuntungan, kebahagiaan, kebaikan, kejayaan, kemakmuran, kesehatan, keharmonisan, itu akan kumakan buahnya semuanya. Yang setuju katakan
Ya, tapi kalau aku menggema-gemakan di tahun ini tahun resesi, bagaimana mungkin aku bisa beruntung, bagaimana mungkin aku bisa dipulihkan Tuhan, semuanya mustahil, jalan tertutup, aku sudah usia di hampir 50 tahun, kesehatanku bagaimana, keuanganku bagaimana, anak-anakku bagaimana, dompetku tidak pernah penuh, selalu ada yang harus bayar, dan setiap sudah deadline waktunya masih tidak ada isinya. Tuhan, apakah Engkau ada? Maka apa yang saya ucapkan, saya remakan, saya taburkan di alam spiritual saya itu, dia akan memakan saya, dan saya akan menikmati semua buah dari ucapan-ucapan saya. Itu firman Tuhan yang katakan. Saya cuman mentranslate, bukan interpretasikan. Oke ya, sampai sini mari kita sama-sama mendisiplin lidah yang kecil ini. Tetapi dia punya kuasa yang luar biasa untuk menciptakan dari yang tidak ada modal sekalipun. Tuhan sanggup membuat engkau bisa bermodal. Amin. Dari yang tidak ada, dari yang impossible, lalu dibuat Tuhan, I am possible because my God is Almighty God. Oh, haleluya, gak ada yang tepuk tangan, gak apa-apa. Wow, tahun ini tahun yang luar biasa. Bukan kebetulan kalau gereja kita mencanangkan, mendapatkan isi hati Tuhan, bahwa tahun ini menjadi tahun supernatural breakthrough, terobosan supranatural yang gak bisa kita pikir-pikirkan lagi, yang gak bisa kita bayang-bayangkan. Dibayangkan aja udah gak bisa, gak pernah, gak kesampaian untuk membayangkannya, gak kepikiran cara membayangkannya. Mau didengar gak pernah dengar itu bisa begitu. Mau timbul dalam hati gak ada. Itu Tuhan sediakan bagi jemaat GBI Narwastu Mujizat. Amin. Mari kita lihat misinya apa. Mari kita lihat misinya. Yang pertama, berakar di dalam firman. Ini harus hafal ya. Harus hafal ya. Yang kedua, buka dulu Kolose 2 ayat 7. Saya nggak akan menjelaskan ini. Tapi saya hanya review sedikit-sedikit supaya di awal tahun ini menjadi bekal bagi kita. Kolose 2 ayat 7. Silakan dibantu buka. Hendaklah kamu, sama-sama baca yuk, firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 1, 2, 3, banter. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang pertama misinya berakar dalam firman. Ya, berakar dalam firman, ngoyot. Kalau akarmu kuat, engkau tidak akan bisa digoyangkan atau dicabut. Engkau paling goyang-goyang dikit, tapi engkau tidak akan pernah dirobohkan. Karena akarmu kuat sampai mencari sumber air. Berakar dalam firman, bukan cuman wes tahu aku, wes ngerti aku Pak Pendeta. Ngerti, ya memang Alkitab dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya dia tidak akan berubah. Kuasanya pun tidak berubah. Tapi kalau cara penerimaan kita sama saja, aku masih yang seperti yang dulu, makan tuh buahnya itu. Oleh sebab itu mari tahun ini kita sungguh-sungguh berakar di dalam firman Tuhan. Yang kedua, apa sama-sama? Bertumbuh di dalam firman. Kolose 1 ayat 10, mulai sambil cepat-cepat dihafal ya. Dihafal supaya merema. Kolose 1 ayat 10, baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam
segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya bertumbuh dalam firman Tuhan. Artinya bertumbuh dalam setiap pembacaan Alkitab. Kita tahu itu firman Tuhan berjanji. Tuhan tidak pernah sekalipun membatalkannya. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu iota saja, satu titik dari firman Tuhan itu gagal. Jadi jangan pernah pandang remeh firman Tuhan. Kalau engkau memang sudah tahu, aku wes tahu firman Tuhan. Tapi kalau hidupku tidak berubah, padahal kita sudah wes tahu firman Tuhan. Drama, nah ya daripada saya jadi drama nanti kan ya. Drama tahun baru judulnya. Oke. Kalau kita bilang sudah tahu firman Tuhan, wis ngerti aku Bu, wis ngerti aku Pak, tapi nggak berubah hidupnya. Gitu-gitu melulu, sama-sama melulu, nothing happen, nggak ada yang berubah. Kira-kira, terima kasih bro. Wow, ini soundman termuda kita sepanjang umur Gereja GBI Narwastu Mujizat. Tepuk tangan dong. Baru SMP kelas 1. Oh kelas 2. Ya oke. Tapi dia udah megang soundman mulai dari SD loh sama bapaknya itu di sampingnya terus. Bapaknya kalau ngajari bukan yang apa ya? Kalau salah itu bukan gitu. Gak boleh gitu Mekela. Keliru. Tegas loh ngajari. Keliru iku, rungokno iki. Pegangan itu kabelnya nyala no, biru kabel, merah kabel, aku gak ngerti. Tapi berhasil, hore, katanya siapa? Dora, pinter. Kamu di sini aja sama saya atau gimana? Mau di sini nggak apa-apa, di situ juga boleh. Kamu ambil bapak pula sana lah, turun nah. Ini namanya Mikela Tadeus Prasetyo, bener ya Pak? Oh bener, hafal aku, masuk gembala gak hafal. Lek macam-macam ya hafal. Lek tingkahnya belakra itu ya hafal Pak, Ibu Pendeta, Ibu Gembala ya. Oke, sampai mana? Hah? Nah bertumbuh, pinter. Oke ya, tahu firman, tahu Bu, tapi gak berubah. Mari cek lagi ya, supaya kita mengalami supernatural breakthrough. Oke, supranatural, terobosan, ada penerobosan yang luar biasa. Kita nggak sanggup loh nerobos dewek, nggak sanggup. Saya acap kali berdiskusi dengan Bapak Gembala. Awak deweki terima visi misi luar biasa. Bahkan kita terima janji Tuhan yang dahsyat. Iso tawak dewe garap, ora iso, modal raono. Bukan pengusaha kami ini. Kami bukan keturunan konglomerat, bukan. Kami bukan anak-anak yang dapat harta warisan dari orang tua, tidak. Kami adalah anak-anak yang berjuang menghadapi hidup kami, menghadapi rumah tangga kami, menghadapi panggilan kami, tanpa pernah mengucapkan keluhan kepada orang tua dan jemaat. Gak pernah. Walaupun sudah kering kantong kami, walaupun sudah kering dompet kami, tidak pernah kami berucap masalah kekurangan. Karena Dia Jehovah Jireh, Allah El Emunah, Allah yang setia. Amin. Dia setia bagi hidupku dan hidupmu. Oleh sebab itu, walaupun kantongmu kering sekalipun, walaupun dompetmu tipis sekalipun, ucapkan firman kelimpahan. Wow. 3, soalnya saya bukan ngobrol di sini ya. Ini tugasnya Pak Gem. 3, yuk. Ada sedikit perubahan setelah kami berdiskusi dan merenungkan lagi. Poin yang ketiga kemarin kan bilang engkau pasti berbuah, begitu ya.
Tapi poin yang ketiga itu menghasilkan buah yang segar. Sama-sama katakan? Ya, buka ayatnya ya, Mazmur 92 ayat 15. Mazmur 92 ayat 15 dibaca bersama-sama. Gak asik baca nih. Gak asik, kurang keren. 1, 2, 3. Mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Alkitab yang ngomong ya. Alkitab yang ngomong. Artinya apa? Kalau engkau berakar dalam firman, bertumbuh dalam firman, pasti menghasilkan buah yang segar. Jadi jangan ngomong, aku dulu gak payu. Aku dulu pelayanan loh, sekarang nonton gak payu. Itu belum menghasilkan, karena buah yang dihasilkan harus buah yang segar. Bukan buah expired, bukan buah yang sepertinya matang tapi ulaten. Ya, bukan buah seperti itu. Jadi hasilkan buah-buah yang terus fresh. Buah-buah yang ranum, yang segar untuk bisa dinikmati. Baiklah, cukup. Kita masuk. Menuju ke supernatural breakthrough ini. Ya, kita tahu kita harus berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang segar. Sama-sama katakan satu, berakar dalam firman, bertumbuh dalam firman, menghasilkan buah yang segar. Oke, lalu kita belajar bahwa saya pernah menyampaikan ini beberapa waktu yang lalu, saya lupa. Ada 5 pilar gereja. 5 pilar gereja. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan harus tahu ini. Saya akan buka, saya akan kupas satu-satu. Lalu dengar baik-baik, kira-kira aku ini mau kemana? Mau kemana dibawa? Saya notnya keliru ya, Ren. Rasanya bukan gitu lagunya ya, Pak? Hubungan kita, ya ini betul-betul. Mau kemana di bawah rohani kita. Ya itu pikirin dewe ya. Oke, saya mikirkan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat mikirkan. Mau dibawa kemana pertumbuhan rohanimu ya. Baiklah, ada 5 pilar gereja yang wajib kita tahu. 5 pilar gereja, sesungguhnya gereja itu siapa? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Apa ya kata-katanya? Ketuklah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ayo sama-sama kayak saya gini loh nonjok. Bukan saya yang ditonjok, dirimu dewek. Oh ya, jangan nunjuk saya. Nanti berkatnya kakean ke saya, nanti Bapak Ibu iri sama saya. Nggak boleh ya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Ketuklah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah saya. Iya pintar yang bilang saya. Pintar, tepuk tangan dulu untuk Anda semua yang hebat ya. Termasuk saya juga hebat ya. Oke, jadi ini bicara 5 pilar gereja, memang secara organisasi gereja kita adalah organisasi. Tetapi secara organisme Anda dan saya adalah individual gereja. Ya, yang pertama doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17 katanya apa? Tetaplah berdoa. Lukas 21 ayat 36, ayo baca Alkitab. Ini baca sama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil. Loh ini loh luar biasa loh. Jadi disuruh berjaga-jaga sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia.
Nah, kegiatan doa di gereja kita itu gak kurang-kurang ya. Satu saya ceritain ada doa fajar setiap Senin sampai Sabtu jam 3.45 sampai 4.45. Setiap pagi loh, ada yang piket berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk gereja, untuk bangsa, untuk bla 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 segala macam. Join enggak? Enggak perlu jadi pasukan doa juga, tapi mari ambil bagian join. Supaya apa? Bicara tentang supernatural breakthrough, itu bicara bagaimana kita membangun alam yang supranatural, yang sifatnya spiritual ini dulu. Firman-Nya berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Suruh cari loh kita. Kita yang suruh cari di mana kerajaan Allah ada, di mana hadirat Tuhan sedang dipanggil, dihadirkan. Kita mesti cari bergegas-gegas. Ya, oke. Dan di pasukan doa fajar saya mewajibkan pasukan doa harus ambil minimal 3 hari berdoa. Itu saya absen semua dan saya share, saya screenshot. Mereka doa apa kagak ya, itu mereka itu masih komitmen apa tidak. Tapi jemaat yang tidak menjadi pasukan doa pun boleh datang. Supaya apa? Spiritualmu terbangun. Karena apa? Itu merupakan salah satu pilar dalam hidupmu. Supaya kita semakin kuat. Sebentar. Kenapa harus doanya doa pagi banget? Coba Markus 1 ayat 35. Pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia itu Yesus ya, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kata-kata ayat Alkitab yang bilang pagi benar, itu ada 7 ayat di firman Tuhan di perjanjian baru. Artinya apa? Penting. Nah, next. Apalagi Bu kegiatan doanya, saya nggak bisa bangun pagi Bu. Saya ini bukan morning people Bu. Lalu saya lunch people, lunch ya, waktu makan siang dia baru bangun. Oke, doa malam akhir bulan menyongsong bulan baru. Ada loh ini, setiap bulan terakhir, hari terakhir di bulan terakhir. Ini peminatnya lumayan banyak, puji Tuhan. Saya kasih apresiasi ya, wow luar biasa. Ini peminatnya banyak. Karena mereka kepingin tahu pesan Tuhan untuk bulan depan ini apa. Ya, luar biasa. Doa akhir bulan, penting tak doa akhir bulan menyongsong bulan baru. Loh penting loh Bapak Ibu. Saya lihat di Alkitab perjanjian lama, itu banyak yang tentang menyongsong bulan baru. Salah satunya Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaran dan bla bla bla, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Ini di banyak Alkitab yang saya baca tentang bulan baru. Mereka tuh justru harus memberikan korban. Di bulan baru mereka kasih korban. Korban kita apa sih? Ayo masuk hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Jam 11 malam sampai jam setengah satu paling mentok lah. Gitu. Sebentar tapi sampai dapat suara Tuhan. Apa sih pesan Tuhan untuk bulan ini? Bulan yang akan kami masuki Tuhan. Wow keren Paul. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau Tuhan itu mau ngomong itu ya. Keren. Next, ada lagi doa pribadi, intimacy prayer. Kita masih doa pribadi nggak ya? Doa intimacy itu bukan cuma doa makan, doa tidur. Doa bangun tidur sama doa mau pergi, bukan. Ya, ini doa intimacy itu misalnya saya tuh lagi, sini sayangku. Nah ini misalnya suamiku ya. Misal saya kasih contoh kan enggak apa-apa toh. Ini anakku yang di online tolong ya catat. Ini anakku nomor 1. Bukan anak orang ya. Ntar yang di online bilang, ibu pendeta itu peluk-peluk lakinya siapa ya kan gitu. Ini anak saya ya. Oke, ini misalnya suami. Ini kalau saya
Mau pergi, Pak pergi. Cium ya, kiss. Udah, habis gitu mau tidur. Pak pergi, mau tidur. Good night honey, cium, cium, cium. Cium ya. Ini bukan intimacy prayer loh Bapak Ibu. Itu cuma say hello. Salam. Ya. Tapi intimacy prayer tuh gimana? Lagi mau tidur, kita ngobrol peluk-pelukan. Pak, enaknya besok kita ada rencana kemana ya? Ini ngobrol, ini namanya intimacy. Bukan ngantuk pak, wis apa, wis mari. Bukan. Ini walaupun saya juga sedikit geser sedikit ke masalah rumah tangga. Acap kali kita perlulah suami istri peluk-peluk dulu. Bukan cuma ngantuk pak, wis apa. Terus kakek kesel kabeh lah, kesel. Bukanlah gitu ya. Duduk. Nah, intimacy prayer. Ayo bangun intimacy prayer. Doa pribadi bagaimana kita mencurahkan isi hati dan kita mendengarkan Tuhan berbicara maunya apa sama Anda dan saya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa sama-sama, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Nah ini mau diambil yang mana nih Bapak Ibu? Doa fajar, kepagian Bu. Doa malam akhir bulan, kemalaman Bu. Doa pribadi, nggak sempat Bu. Supernatural breakthrough, lewat. Nah, pilarnya roboh satu ya. Yo ini coba cek. Pilarnya roboh satu nih ya. Saya berdoa nggak ada, mulai kesentil gitu di hati mulai kesentil. Next, yang kedua, pilar kedua apa? Pujian dan penyembahan. Bapak Ibu mesti tahu banget bahwa gereja kita itu punya spesialisasi yang Tuhan taruh. Ya, Tuhan taruh bagi gereja kita. Punya panggilan yaitu gereja, pujian, penyembahan dan misi. Itu kita harus tahu. Makanya nggak heran kalau di sini banyak pemusik-pemusik, pemuji-pemuji yang oke, yang baik. Tapi tetap harus berlatih, ya tetap harus diasah skillnya supaya jadi lebih baik lagi. Dan kita tahu ini gereja ini akan terus ke arah situ. Kami ngobrol-ngobrol sama Pak David, ngobrol. Lalu tokoh penyembahan di Alkitab yang luar biasa itu siapa? Kita kasih kecontekan ini siapa? Daud. Siapa Daud itu? Dari Angon jadi raja, betul ya? Waktu Angon dia menyembah Tuhan 7 kali dalam sehari. Waktu jadi raja, perkataan ini tidak pernah dibatalkan. Benar? Wah Bu, 7 kali sehari. Itu cuman kiasan Bu. Cuman kiasan, maksudnya itu supaya artinya memuji Tuhan itu setiap saat. Loh enggak Bapak Ibu, enggak. Ini ternyata Rabi Solomon itu benar-benar mengatakan begini, saya bacain ya. Itu mungkin berkali-kali atau sering seperti yang ditunjukkan oleh istilah angka 7 sempurna maksudnya. Tetapi Rabi Solomon berkata bahwa ini harus dipahami secara harfiah. Karena mereka memuji Tuhan 2 kali di pagi hari dan 1 kali sesudah. Jadi 2 kali mereka memuji Tuhan lalu ada pembacaan firman Tuhan. Ya, kalau itu maksudnya dekalog, dia membaca 10 perintah Allah. Setelah membaca dekalog, mereka 1 kali memuji Tuhan lagi. Terus malam, dia 2 kali memuji menyembah Tuhan. Lalu baca dekalog lagi 10 perintah Allah, lalu memuji Tuhan lagi. Total 7 kali. Itu minimal loh Bapak Ibu. Dengan Daud berkata, puji-pujian selalu ada di mulutku. Saya menantang Anda dan saya. Mau supernatural breakthrough terjadi? Amin. Ayo penuhi mulutmu dan mulutku dengan apa? Puji-pujian dan penyembahan. Wow, ternyata kalau si Daniel dia berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Tapi Daud dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan berapa kali?
7 kali. Ayo mulai set up waktunya. Jangan bilang gak sempet Bu. Pilar kita roboh di pujian penyembahan. 1 hari loh minimal Daud itu memuji menyembah Tuhan. Minimal. Anda dan saya berapa kali Bu? Berapa kali Pak? Supranatural breakthrough mau terjadi. Pujian penyembahan tidak dibangun. Bagaimana Tuhan bertahta di atas pujian itu bisa terjadi. Nonsen. Nah, setuju katakan amin? Ini firman Tuhan. Daud yang ngomong di Alkitab. Bukan saya. Mulai hari ini tetapkan hidupku penuh dengan puji-pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Lanjutannya apa? Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku sepanjang hari. Wow. 7 kali mulai kita mikir. Kalau Daud bisa, dia yang sudah jadi raja saja dengan begitu banyak aktivitas, jadwal yang luar biasa sibuk sebagai seorang raja. Halo, kita yang belum jadi raja ini loh, yang belum terlalu sibuk-sibuk loh, gak sempat memuji Tuhan. Gimana juga mengharapkan supernatural breakthrough Tuhan. Dengar baik. Betapa kuasa pujian penyembahan itu menggoncangkan kerajaan iblis, menggoncangkan segala sakit penyakit, menggoncangkan finansialmu yang mengalami kemerosotan. Dia sanggup menghancurkan rantai-rantai yang mengikat kita. Lewat apa? Pujian dan penyembahan. Wow, luar biasa. Waktu, siapa itu yang masuk di rantai itu? Petrus ya? Silas, siapa tuh? Paulus dan Silas. Waktu dia dirantai di tengah-tengah, tengah malam mereka memuji, menyembah Tuhan. Kok bisa ya orang dirantai memuji, menyembah Tuhan? Karena itu sudah menjadi gaya hidupnya. Betul? Kalau itu enggak jadi gaya hidupnya, saat lagi ngenes, saat lagi melarat, saat lagi mengalami jatuh tertimpa tangga, yang ada adalah self pity. Mengasihani diri sendiri, seakan-akan diri ini adalah menjadi korban. Wow, enggak, kita bukan korban. Tapi kita menciptakan terobosan. Amin. Amin. Wow. 7 kali. Katakan 7 kali. Lapo tak takoi lapo. 7 kali ku lapo. Apa? Yang keras. Yes. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Mulai atur. Kalau bilang gak sempet, udah lewat aja lah visinya lah. Gak usah diucap-ucap masalah visi. Pilar kedua roboh. Kalau tidak mulai sekarang, membangun pujian dan penyembahan. Loh, 2 udah roboh loh. Next, 3. Apa? Aduh jamnya jalan terus, gak apa-apa kan ya. Kita kan bukan orang-orang kebanyakan. Cie-cie, weh. Saya habisin ya, Bapak Ibu sabar ya. Karena saya juga sabar. Firman Tuhan, pilar keberapa? Ketiga, doa. Pujian penyembahan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Ngomong apa? Janganlah engkau banter. 1, 2, 3. Pertanyaan saya, direnungkannya kapan?
Berapa kali sehari? Berapa kali? Berapa kali? Gak keras, Bapak Ibu gak yakin, gak mau renungin firman ya. Berapa kali? Yang banter tala. Ini saya kalau gak pakai mic tuh suara saya segini. Kalau saya ditanya, berapa kali? 2. Ayo. Saya tanya Anda 70 orang, 80 orang di tempat ini. Sampai gak bisa ngalakno suaraku. Bertobat. Berapa kali baca Alkitab? Kaget nih. 2 ya. Apa? Siang dan malam. Tanpa sadar gereja kita sudah melakukan itu. Ada renungan harian setiap hari. Baca setiap pagi. Dan ada renungan setahun. Kalau Anda sudah punya program renungan setahun sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau belum punya, ayo gabung-gabung. Gabung-gabung. Udah telat Bu. Biasanya gitu alasannya, nggak enak Bu, udah telat. Nggak usah bingung, baca aja yang per hari ini. Join hari ini ya baca hari ini. Ada waktu baru ngulang sedikit-sedikit ke belakang gitu loh. Jangan dibuat sulit hidup ini terus ojo kakean alasan. Ya. Oke, di sini nggak ada orang banyak kakean alasan ya. Oke. Firman Tuhan. Ya, berakar dalam firman, bertumbuh dalam firman, maka pasti berbuah. Yang keempat, apa? Puasa. Puasa, ada gerakan puasa sehati 2 kali seminggu. Rabu dan Jumat, ya. Terus ada kalau di pasdanya, pasukan doa, saya wajibkan mereka untuk tambah lagi 1 kali puasa di luar hari Rabu dan Jumat. Bu, kenapa kok Rabu dan Jumat? Aduh nggak saya jelasin sekarang ya, panjang ceritanya itu ya. Gitu. Oke, Matius 17, 20 ayat sampai 21. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ternyata berdoa dan berpuasa itu adalah juga untuk membangkitkan iman. Yuk mulai belajar berpuasa. Bu, aku gak bisa berpuasa Bu, aku sakit mah. Aduh udah dibilang ya, perkataan kita berkuasa. Ya. Ini pengajaran puasa saya sudah pernah sampaikan, tapi kalau Bapak Ibu butuh lagi tentang pengajaran puasa, mari bisa sharing sama saya ceritain nanti, saya ajarin lagi tentang gimana berpuasa. Kalau saya gimana Bu, kalau saya minum obat gimana? Ya, nanti kita bicara lagi tentang hal itu. Berpuasa, ya. Jadi mulai tahun ini belajar lagi berpuasa, tujuannya banyak, secara kesehatan juga luar biasa. Secara spiritual engkau akan dibuat semakin peka. Engkau akan dibuatnya semakin peka dan engkau tahu jalan-jalan Tuhan. Jangan ke situ nak, ke sini aja, ke sini. Terakhir, 5. Mau selesai nih ya. Yang kelima apa? Persekutuan ibadah. Ayo, 1 apa? Doa. 2, pujian penyembahan. 3, firman Tuhan. 4, puasa. Yang kelima, persekutuan ibadah. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mau share sedikit, buka, cek, keluarkan semua. Ada banyak kegiatan persekutuan ibadah. Ada ibadah raya hari Minggu seperti hari ini. Ada online, ada onsite. Yang bisa, mari kita memberikan waktu untuk beribadah. Ada ibadah doa malam Rebo. Rebo besok kita ada tamu ya, itu seorang pengusaha yang luar biasa, dia cinta Tuhan. Ya, datang biar kita dapat impartasinya itu loh, jadi pengusaha gitu loh ya. Kita tangkep gitu loh, ada pendeta bagus didatengin, mager. Aduh, kebacut gitu ya. Pendetanya ini ibu gemnya drama apa ngamuk-ngamuk gitu ya. Datang supaya kita dapat impartasi.
gimana dia berwawasan, gimana dia cara berpikir. Siapa tahu Tuhan berbicara kepada kita lewat mulut hamba Tuhan. Kita kan kepinginnya jadi kaya kan? Gak ada yang kepingin kaya, gak ada yang kepingin diberkati. Mager sama diem. Shhh. Pingin lah. Oke, datang ya Rebo ya. Terus setelah itu ada gereja anak. Anak-anak dibawa kadung telat susah loh ya. Kadung telat anak dibawa ke ibadah. Susah diomongin nanti. Ibadah youth. Ibadah PWA, wanita yang merasa wanita. Tadi kan dibilang wanita apa tadi? Wanita kecil, wanita toddler, wanita youth, wanita remaja, wanita dewasa, wanita senior. Pokoknya segala jenis wanita. Yang penting bukan wanita jadi-jadian. Nah itu gawat ya. Oke ya, yang segala wanita. Ayo datang Jumat kedua sekarang ya. Persekutuan doa malam, Zoom, Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Cuma 30 menit doang. Persekutuan lain-lain ada komsel, ada retreat nanti ya. Ada kegiatan-kegiatan lain, ada tamborin, ada olahraga, ada futsal, ada badminton, ada banyak macam-macam. Aduh. Gak mau join Bu, kenapa gak mau join? Gereja itu Bu tempatnya orang munafik Bu. Di gereja aja mereka rohani, di luar tuh munafik. Duh semakin kita bilang munafik itu ya, kalau mulut kita ngomong munafik sebenarnya kita itu munafik. Ya toh ya? Marilah kita menguji diri kita sendirilah. Kalau kita mau mengalami tahun ini supernatural breakthrough yang luar biasa. Udahlah pandang kepada Tuhan Yesus. Supaya hidupmu jadi berkat yang luar biasa. Sampai tua, berbuah. Menjadi gemuk dan berbuah segar. Musik. Jeng jeng, anakku hilang toh. Ayo Dan, gitar wes main G atau main A. WL sini bantu saya. Nyanyi ya. Siapa yang di sini pilarnya mau kuat berdiri? Angkat tangan. Katakan aku mau pilarku kuat. Katakan aku mau mengalami supernatural breakthrough. Ngomong, aja kayak gini-gini toh, lapo iki. Soalnya gak ketok mulut kan ya. Ya. Orang benarkan, nadanya main apa ya? Main A. C ya. Orang benarkan bertunas, kuat bagai pohon korma, yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia, karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badan melena, sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Yang keras, orang benarkan bertunas. Ngomong. Kuat bagai pohon korma, yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia, karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, karena Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Oh haleluya. Berikan tepuk tangan untuk para pemain musik. Gitar pada Ariel, bass pada Daniel, drum pada Randy Christian. Loh Bapak Ibu gak tepuk tangan deh, gak mau ke dramannya loh ya. Minggu depan deh gak mau ke drum loh. Saya banter. Keyboard pada Gabriel. Bapak Ibu diberkati dengan pelayanan mereka. Tepuk tangan dong. Bapak Ibu pernah nggak ngomong sama mereka?
Om Randy, dramu hari ini keren loh. Tuhan berkati ya Om. Pernah enggak? Pernah enggak datang ke Gabriel? Arek cilik bu, saya kan udah tua. Dia kalau nggak main keyboard, mandek nggak Anda nyanyinya? Anda bilang begini, apa sih main keyboard? Tidak ada. Bu Maria nggak bisa ngatur anaknya untuk main keyboard. Loh, Anda diberkati enggak? Pernah ngomong sama dia? Datang dong, Gap, mainmu keren tambah diurapi Tuhan ya. Pernah enggak Anda datang sama bidang sound ini, sama bidang apa ini? Apa ini? Multimedia. Yang membuat Anda bisa nyanyi dengan baik karena kata-katanya tertulis di situ. Tapi kalau multimedianya telat, keluarkannya langsung gini, surat. Mata mendelik semua ke arah multimedia. Ambil nafas. Begitu udah muncul, Bapak Ibu, kita sesama hamba Tuhan di tempat ini. Anda di kursi, kita di mimbar. Kita sama-sama hamba Tuhan. Kita sama-sama punya tanggung jawab 5 pilar. Supaya tahun ini, gak usah bingung. Kalau kau menjaga 5 pilarmu dengan baik. Tuhan itu Allah El Emunah. Allah yang setia. Itu setia kepada engkau dan saya. Dipeliharanya waktu lepas waktu. Coba yang tadi, lagu yang tadi. Jangan buru-buru cepat pulang. Lapar bu, lapar. Saya juga lapar sama. Podo lapar Minum. Belajar puasa. Nah kalau mau puasa boleh terakhir jam 12 ya. Mulai jam terakhir kalau misalnya ada masalah bolehlah. Jam 9 malam, terakhir makan jam 7, jam 8 puasa sampai jam 12 siang. Lagu yang terakhir coba, kata-katanya saya mau lihat. Itu ada kata-kata yang keren. Belum nyanyi, tenang, sabar. Nanti tak kasih waktu untuk main. Atau main dewek, base, jeng gitu ya. Yang tadi di bait Tuhan, bertumbuh subur di pelataran yang tumbuh subur. Nah, coba lihat. Jadi bisa tumbuh subur itu di mana? Di bait Tuhan loh Bapak Ibu. Perhatikan persekutuanmu dengan Tuhan. Kualitas dan kuantitas persekutuan kita, perhatiin. Itu yang membuat kita bertumbuh dengan lebat. Amin. Bangkit berdiri. Kita nyanyi lagi. Cek. Sambil berdiri saya cek ya. Bentar. Apa ya? Lupa. Firman Tuhan berapa kali sehari? 2. Memuji Tuhan berapa kali sehari? Berdoa berapa kali sehari? Setiap saat. Wow. Yuk angkat tangan. Yang tadi lagu yang tadi. Ini mau cara angkat tangan gimana lagu yang tadi? Berarti nari ya. Oke. Tampil no, gak hafal. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda karena Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Sekali lagi katakan, orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan.
Oh, terima kasih ya Bapa. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari angkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, tengadahkan wajahmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai engkau, melindungi engkau, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung, diberkati kemanapun engkau melangkah, setiap langkahmu berjejakkan anugerah, diangkatnya engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Setiap kita yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.